Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal ajsada wal arwah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi dhawil uluwi wal karamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, fadilatul muhtaramin, para rawuh, para sesepuh, para alim, wabil khusus para pengurus Masjid Nurul Hidayah ingkang kawula hormati. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka meskipun melalui online, meskipun hanya sebatas suara, hanya sebatas video, namun insya Allah pertemuan kita secara online, secara virtual menika memberikan berkah dan manfaat bagi diri kita secara spiritual. Semoga kita semuanya melalui berkah majelis arwah jamak hari ini kita semua mendapatkan sekali lagi keberkahan, kebaikan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat salam tak henti-hentinya kita tujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dengan harapan kita semuanya menjadi umat beliau yang kelak nantinya di hari kiamat mendapatkan syafaatul uzma. Amin Allahumma amin. Para hadirin jamaah Masjid Nurul Hidayah yang saya hormati, dalam kesempatan kali ini saya menjadi bagian yang bisa dikatakan badali. Badali. Harusnya bukan saya yang memberikan prakata niko nggih, mboten usah tausiah dikatakan prakata mawon nggih. Prakata sebelum memasuki acara inti dari arwah jamak menika seharusnya tugasnya Pak Kiai Ali, namun karena beliau tawaduk diserahkan teng kula nggih. Nggih insyaallah sak sagete kawula laksanakan. Para rawuh sami ingkang hadir secara virtual menika membuka pembahasan mengenai arwah jamak. Panjenengan kula ajak semuanya untuk kembali ke satu ayat, setunggal ayat mawon wonten ing surat Al-Isra ayat 85 nggih. Yang punya waktu untuk membuka Al-Quran dan lebih-lebih syukur bisa ada terjemahannya. Panjenengan bisa searching secara online, bisa browsing secara online. Ayat yang tadi saya sitir di awal ketika pembukaan, ayatnya berbunyi wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ayat ini
menjelaskan mengenai jadi asbabun nuzulnya, sejarah ayat menikah diturunkan itu pada mulanya Nabi itu sedang berada di Madinah, sedang istirahat, kemudian melewati suatu jalan di Madinah dan ada segerombolan orang-orang Yahudi. Segerombolan orang Yahudi, kemudian mereka dalam sejarah nih kan orang Yahudi itu terkenal dengan orang yang banyak nanya, yang rese, banyak nanya yang sebenarnya tidak ada faedahnya. Kados terekam teng pertanyaan ketika mereka menanyakan sapi dalam surat Al-Baqarah nih di surat Al-Baqarah, sapi misterius ditanyakan terus itu sama orang-orang Yahudi. Sapi itu yang dimaksudkan itu yang bagaimana, yang bisa menghidupkan, menghidupkan orang mati, bisa dijadikan petunjuk untuk menghidupkan orang mati, itu yang bagaimana? Nah, itu. Kemudian dijawab ya, melalui Nabi Musa, melalui wahyunya Gusti Allah. Semakin mereka bertanya, semakin dipersulit ya. Karena Allah tahu bahwa mereka nanyanya hanya sekedar iseng ya. Nanyanya hanya sekedar iseng ya. Makanya akhirnya apa? Diganjar bahwa sapi yang dicari untuk menjadi petunjuk ya, dari dalang pembunuhan ya. Dalang pembunuhan nih kok itu adalah sapi yang wah susah ya. Nah, sapinya harus sapi tidak pernah dibuat ternak ya. Sapinya tidak pernah dibuat untuk bajak sawah dan sebagainya. Wah rumit ya. Jadi semakin orang Yahudi rese dalam bertanya, akhirnya dipersusah. Nah demikian juga ayat yang kita bahas mengenai wa yas'alunaka 'anir ruh ya, kalau diterjemahkan, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad, mereka kembalinya ke orang Yahudi, 'anir ruh, perihal mengenai masalah ruh. Kemudian jawabnya wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Gusti Allah matur, Gusti Allah kemudian bilang kepada Nabi Muhammad, Muhammad bilang saja ke mereka ya, ar-ruhu min amri rabbi. Ruh itu adalah bagian dari urusan Tuhanku ya, istilah Gusti Allah itu nyekaki ya, skakmat ya, urusan ruh itu urusan Tuhanku, kamu nggak usah turut campur menanyakan dan sebagainya. Terus ditutup dengan wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian semua diberikan ilmu kecuali hanya sedikit saja. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum lebih jauh membahas ayat ini, yang perlu diketahui adalah bahwa istilah ruh dalam Al-Quran itu diulang sebanyak 24 kali. Istilah ruh dalam Al-Quran ini kok diulang dalam Al-Quran secara keseluruhan itu ada 24 kali. Hasil dari pembacaan saya mengenai lafadz ruh ya, mereka diulangi sebanyak 24 kali dalam Al-Quran. Maknanya berbeda-beda. Maknanya tidak lantas menunjukkan arti nyawa, tidak. Maknanya niku ada yang artinya, ada yang maknanya malaikat, nazala bihir ruhul amin ya. Kemudian ada yang artinya wahyu,
ada yang artinya wahyu. Kemudian Rohul Kudus, yang kemudian bagi kaum Kristiani diistilahkan dengan istilah Roh Kudus dan sebagainya. Namun semua itu menunjukkan sesuatu hal yang tidak terlihat, entah wahyu, entah malaikat, entah yang terakhir mungkin yang dikatakan nyawa, itu semuanya tidak terlihat, roh. Kemudian dari bacaan beberapa kitab kulo ada yang memperkaitkan ruh itu sama dengan rih. Rih itu artinya angin, masih sama, hal yang tidak terlihat juga, kan angin nggak bisa dilihat, nggak bisa dilihat, suatu yang tidak bisa dilihat. Rihun itu angin. Kemudian ada lagi yang menyatakan bisa dikaitkan dengan lafadz roha ya rihu. Napa niku artine? Roha ya rihu, roha ya ruhu niku artine istirahat. Makanya orang yang dicabut rohnya, itu berarti orang tersebut sudah beristirahat, sudah beristirahat dari segi jasad, dari segi jiwanya juga. Jiwa dan raganya itu sudah istirahat, makanya roh, roha. Wallahu a'lam bishawab. Semua itu bagian dari usaha manusia untuk menemukan arti makna dari ruh. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi bahwa beberapa ulama tafsir, Al-Qurtubi yang kemarin saya baca, kemudian Ibnu Katsir juga menyatakan demikian, bahwa asbab nuzulnya itu terkait dengan pertanyaan orang-orang Yahudi yang rese, orang-orang Yahudi yang rese. Rese dalam hal ini itu maksud saya rese karena mereka itu memang niat mempertanyakan tersebut ini karena ngengel-ngengel, mempersulit, memberikan kondisi di mana Nabi Muhammad kelihatan kangelan, kelihatan kesusahan. Nah, inilah gambaran bagaimana orang Yahudi zaman dahulu, mereka digambarkan orang yang suka mempertanyakan hal-hal yang sifatnya memang mereka bukan liidharil haqqi, untuk menyatakan kebenaran boten, tapi niatnya niat ngengel-ngengel ngoten, rese ngoten. Saya kembali ke ayat yang barusan saya bahas ini. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Menawi jenengan kembali ke ayat tadi, ayat sebelumnya. Nah, ini kita membahas mengenai munasabatul ayah. Saya ingin mengkorelasikan antara ayat sebelum wa yas'alunaka 'anir ruh, itu ada ayat yang sebelumnya itu qul kullu ya'malu ala syakilatih. Ayat 84 sebelum wa yas'alunaka 'anir ruh itu berbicara mengenai aktivitas manusia, semua kegiatan aktivitas manusia itu tergantung dengan kondisinya masing-masing. Jadi kan bisa lihat, coba buka terjemah Al-Quran dan terjemahannya, syukur-syukur kalau bisa menemukan tafsirannya juga, Al-Quran yang dikompleti dengan tafsiran. Jadi ayat ini sebelumnya didahului dengan kegiatan manusia, seluruh aktivitas manusia itu tergantung pada kondisinya masing-masing. Qul kullu ya'malu ala syakilatih farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila.
Kul dawa sira Muhammad, kullun utawi saben-saben wong suwiji ya malu beraktivitas, bekerja, ya, berkegiatan, ya malu ya ala syakilati, tergantung dengan kondisinya masing-masing. Farabbukum mongko utawi pangeran ira kabeh, farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila, a'lamu iku luweh ngudaneni biman kelawan wong huwa kang utawi man iku ahda luweh pantes oleh den paringi pituduh sabilan apane dalane. Jadi ayat 84 ini berbicara yang paling awal di ayat itu menjelaskan bagaimana kondisi manusia, kegiatan manusia semuanya kembali kepada kondisinya masing-masing. Ya, kita bekerja ya, tergantung dengan fisik kita, tergantung dengan profesi kita. Panjenengan bekerja juga sama, panjenengan berkegiatan ya, panjenengan berprofesi juga tergantung dengan kondisi panjenengan. Ditutup dalam ayat 84 masih ya, semuanya dikembalikan lagi kepada Allah ya, semuanya dikembalikan kepada Allah, bahwa Allah itu zat yang maha mengetahui siapa-siapa mereka yang pantas untuk mendapatkan hidayah. Nah ini ayat 84. Nah sekarang ayat yang setelah 85, setelah wa yas'alunaka 'anir ruh, itu ayatnya berbicara tentang apa? Ya, ayatnya berbicara mengenai masyiatullah. Ya. Masyiatullah itu artinya kehendak Allah. Jadi masyiatullah ya, kehendak Allah. Nah ini nanti kita bisa menemukan benang merah yang menarik di sini. Menariknya gimana? Menariknya karena ayat ruh ini diapit oleh yang sebelumnya adalah ayat bagaimana kegiatan manusia, profesi manusia kesehariannya ya, itu tergantung pada kondisi masing-masing manusia tersebut. Kemudian ditutup dengan bagaimana Allah lagilah yang menjadi sandaran siapa dari hamba Allah yang terbaik. Kemudian ayat yang setelahnya, kita bahas ayat yang setelahnya. Jenengan yang punya berkesempatan untuk membuka Al-Quran dan juga tafsirnya, mungkin bisa melihat bahwa ayat setelahnya itu berbicara mengenai wala in syi'na lanadhhabanna billadzi auhayna ilaika thumma la tajidu laka bihi alaina wakila. Wala in syi'na lan yakti lamun ngersakake ingsun Allah lanadhhabanna, yektine bakal ngilangake temenan ingsun billadzi kelawan perkara auhai nah kang wus paring wahyu sapa kita ilaika marang sira, summa la tajidu nuri kali-kali ora bakal nemu sapa sira laka kedhe sira bihi kelawan ikulah alladzi alaina ing atase kita nemu ing apa wakilan ing wakil, wakilan ing pelindung. Intinya bahwa ayat sesudah wa yas'alunaka 'anir ruh itu berbicara mengenai kehendak Allah ya, kehendak Allah. Jadi kalau kita gabungkan tiga ayat ini ya, tiga ayat ini menemukan satu titik temu atau benang merah bahwa urusan ruh itu ya diapit dengan yang pertama kegiatan manusia, profesi manusia, keseharian manusia, semuanya pada ujungnya adalah
ditentukan oleh masyiatullah. Ya, akhir dari semuanya itu adalah masyiatullah. Ya, tidak bisa diganggu gugat menika. Nah, makanya kita bisa menemukan satu hadis yang ada kecocokan dengan 3 ayat ini. Napa niku? Hadis tersebut adalah an-nasu matu ala ma'asyu. Ya. Al-insan mata ala ma'ash, yang artinya adalah manusia itu mati tergantung atas aktivitas kesehariannya ketika hidup. Saya ulangi lagi, artinya manusia mati meninggal nantinya itu atas ya, dasar keseharian yang dia lakukan ketika dia hidup. Insya Allah niki panjenengan mungkin sudah pernah mendengar niko. Ya. Jadi maka kalau Nabi Muhammad SAW sudah memberikan warning sedemikian bahwa manusia itu bakal mati tergantung atas kesehariannya. Kalau dia kesehariannya orang yang baik, ya, orang yang suka ke masjid, orang yang suka berderma, orang yang suka sujud kepada Allah, maka panjenengan mungkin bisa lihat di beberapa video ya, orang-orang soleh niko sing terekam CCTV ya, di masjid misalnya, kesehariannya beliau sering ke masjid sujud, meninggalnya ya pas delalah pas sujud ya, pas sujud. Dan banyak cerita lagi, sebenarnya banyak cerita mengenai hal ini. Demikian naudzubillah ya, orang yang kesehariannya melakukan hal-hal yang tercela ya. Ada yang sukanya mabuk, delalah ya, sukanya mabuk, kematiannya delalah pas mabuk menika ya. Ya, makanya tidak salah bahwa ada hadis menika yang tentang ziarah ya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha ya. Nabi itu dulu pernah melarang untuk ziarah kubur. Karena apa? Pada zaman dahulu ya, hati orang-orang Arab itu masih labil, karena kan masih efek mereka masih nyembah berhala ya, masih kecampuran jahiliyah. Takutnya kalau ada orang ziarah kubur, mereka tidak mendoakan orang yang meninggal, alih-alih malah mereka meminta pertolongan dari kuburan ya. Tapi setelah itu ya, dalam satu dalam hadis ya, dalam rentetan hadis tadi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, kemudian ya, diteruskan fazuruha ya, fa innaha tudzakirul maut. Karena yang kemudian saya lanjutkan tadi terjemahannya bahwa fazuruha mongko ziarah sira kabeh ha ing ikulah kubur, fa innaha mongko stuhune ziarah iku tudzakirul maut. Yang namanya ziarah itu adalah mengingatkan kita pada kematian. Sama halnya seperti panjenengan ziarah yang kita lakukan sekarang ini ya, arwah jamak ya, acara arwah jamak ini adalah acara yang sama-sama memiliki inti kepada kita semua untuk tudzakirul maut, mengingatkan kita semua pada kematian ya, mengingatkan kita pada kematian. Dan inti selain mengingatkan kita pada kematian, inti yang kedua dari acara kita arwah jamak ini adalah napa? I'anah. Napa nika i'anah? I'anah itu artinya kita menolong saudara kita, menolong kerabat kita, ayah ibu kita yang sudah meninggal, kita doakan. Ya. Dalil menolong napa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan tolong menolong dalam hal yang bersifat dosa. Ya, kita menolong ini. Kita menolong.
wonten hadis yang jelas-jelas bahwa apa yang kita lakukan dalam acara arwah jamaah ini bagian dari kita menolong mayat atau jenazah yang sudah meninggal. Itu hadisnya berbunyi ala shawab ngeten, man aana ala mayyitin bi dzikrin au qiraatin istaujaballahu lahul jannah. Man utawi sapane wong iku aana mitulungi sapa siman ala mayyitin ing atase wong sing wis mati bidzikrin oleh mitulungi kelawan zikir au qiraatin utawa maca Quran. Nah, ini ada yang mengatakan qiraati Qur'anin atau qiraati kalimatin thayyibah. Sami mawon intinya ini. Kemudian cara menolong tadi gimana? Bidzikrin kelawan zikir, ya panjenengan tahlil, panjenengan maos ke Fatihah. Au qiraatin utawa maca, ya maca Quran, maca kalimat thayyibah dengan baca ke Yasin. Istaujaballahu lahu, istaujaba mongko netepake sapa Allahu Allah lahu marang ikulah mayit utawa man al jannata ing swarga. Jadi hadis ini itu menjelaskan garansi bagi kita semua yang mengadakan doa bersama, atau mungkin secara individual, doa bersama atau doa secara individual yang zikirnya tadi dihadiahkan kepada mayit, yang bacaan surat Al-Quran nopo kemawon, biasanya nggih Yasin nggih, atau Waqiah atau Tabarak. Tapi sebenarnya panjenengan misalnya moco Al-Baqarah, misal Al-Baqarah beberapa ayat di awal, terus jenengan ganjarannya niatkan untuk ke jenazah atau ke mayit, itu insya Allah ya sampai. Nah, ini kok dalile Gus Dur nih kok apakah sampai atau tidak pahala orang yang membacakan Fatihah atau tahlil? Ya, sampai. Karena apa? Karena buktinya nggak ada pos yang mengembalikan, ya nggak ada tukang pos yang mengembalikan, itu berarti intinya sampai. Ya, itu cuma sekedar anekdot, tapi bahwa kita meyakini hadis tersebut itu benar adanya dan memberikan garansi pada kita bahwa zikir, kemudian bacaan Quran kita, oh ya, kemudian au kamakol, ada yang mengatakan bidzikrin au qiraatin au shadaqatin, atau bahkan sedekah itu juga menjadikan pahala, ya pahalanya itu bisa sampai ke mayit, dan itu bagian dari pertolongan kita sebagai orang yang masih hidup kepada para roh-roh, ya, yang sudah mendahului kita semuanya, ya, keluarga kita wabil khusus. Menika bahasan yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan acara arwah jamaah menika. Saya mohon maaf karena posisi saya tidak memungkinkan untuk mengambil video, jadi saya cukupkan dengan rekaman menika. Semoga isinya sekali lagi memberikan kesadaran bagi kita, saya sendiri wabil khusus dan panjenengan semua, untuk sekali lagi bahwa kita diingatkan oleh acara arwah jamaah ini untuk senantiasa ingat akan kematian, ya. Kalau kita ingat kematian, kita akan berusaha menjadi orang yang baik, ya. Berusaha menjadi orang yang baik itu yang benar, ya. Bukan merasa diri paling baik, ya. Jadi dengan ayat wa yas'alunaka 'anir ruh, kita juga diingatkan bahwa kita itu tidak ada apa-apanya, ya. Ilmu kita itu sangat rendah. Kita harus selalu tawadhu, selalu harus merendah
hati. Terus kita sekali lagi, acara arwah jamak semacam ini ya sangat penting untuk memberikan motivasi secara spiritual bagi kita bahwa kita nantinya pasti juga akan mengikuti mereka yang sudah meninggal ya, yang tentunya sebelum kita meninggal kita berusaha untuk mendapatkan bekal yang sebanyak mungkin, sebaik mungkin sebagai bagian bekal kita nantinya kelak di akhirat untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.